Dan pemirsa, kasus ini memang masih dalam proses pemeriksaan. Tentunya akan dicari siapa muncikari dan adanya pendampingan terhadap 36 anak di bawah umur tersebut. Betul sekali. Dan sebenarnya bagaimana saat ini kondisi kos-kosannya? Kita akan bertanya secara langsung kepada Pak Nur Sucahyo yang merupakan Ketua RT 3 RW 2. Selamat siang Pak Nur Cahyo. Selamat siang Pak. Baik Pak Nur Cahyo, sebenarnya kos-kosan ini memang biasa dihuni oleh warga sekitar atau warga dari luar atau seperti apa Pak? Sehingga tindakan ini mungkin telat diketahui oleh pihak warga. Itu sudah lama dikoskan itu per bulan Pak. Laporannya ya per bulan itu ada 2 kamar yang masuk ke data RT Pak. Yang depan ada ruko kecil itu 1, sama di dalam itu 1 kamar. Itu sebetulnya bukan kos-kosan rumah, cuma kamarnya lebih gitu Pak. Iya. Apakah Anda sendiri tidak pernah mendengar desas-desus tentang adanya praktek prostitusi ini Pak? Enggak pernah sama sekali, cuma saya ada informasi juga masalah yang dikoskan per bulan gitu ada. Datanya kalau berumah tangga itu saya minta IKK sama fotokopi KTP, kalau sama surat nikahnya gitu aja. Nah ini kan kamar kosnya dari kamar yang lebih dari rumah seperti itu. Lalu bagaimana dengan pemilik rumah? Apakah juga mungkin terlibat dalam kasus ini, Pak Nur Cahyo? Wah itu masalah itu saya kurang tahu Pak. Kalau yang punya rumah itu kan sudah ditinggalkan kedua orang tuanya, laki-laki sama perempuannya sudah meninggal, tinggal anaknya. Itu anaknya itu anak pungut, bukan anak asli yang orang tua tersebut. Oke. Gitu, Pak. Berarti tersangka yang melakukan praktik ini ataupun muncikari ini adalah pemilik rumah tersebut juga ya? Saya tidak begitu paham. Kalau penghuninya ya satu itu lantai itu aja yang penghuninya yang punya rumah. Saat ini bagaimana kondisi rumah tersebut? Apakah diamankan oleh pihak kepolisian? Kalau rumahnya itu ada segel dari kepolisian, Pak. Ya begitu. Nah kalau anak-anak yang terlibat prostitusi ini sendiri, ini kan masih pelajar aktif Pak. Apakah memang anak-anak ini berasal dari warga di tempat Anda atau dari luar Pak? Itu kalau saya dengar atau saya mantau itu bukan anak sini Pak, mungkin anak luar itu, nggak ada anak sini. Kalau di lingkungan 1 RW saya hafal, cuma saya kira bukan anak sini. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan pria hidung belang yang jajan seperti itu ke sana? Apakah warga tidak curiga Pak melihat ada anak pelajar yang masuk ke lingkungan situ, lalu juga ada orang lain yang juga ikut masuk seperti itu Pak? Saya sampai sekarang tetangga itu nggak ada informasi ke RT Pak. Saya dengar sampai sekarang. Ya saya ada penggerbekan dari Polda juga, Pak RT-nya juga nggak tahu itu. Saya Pak RT-nya sedang bekerja ya, sedang bekerja tapi ya nggak tahu Pak. Kalau di wilayah Anda sendiri, apakah memang banyak sekali praktek prostitusi di sana Pak? Kalau praktek prostitusi saya kurang tahu, cuma kalau rumah kos itu banyak sekali Pak. Rumah kosnya juga campur ya Pak? Iya. Ya. Ini apakah tidak ada tindakan tegas dari Anda untuk mengantisipasi kejadian ini, mungkin memberikan peraturan ketat kepada rumah-rumah kos? Tiap bulan itu saya kontrol Mbak, sama ada aturan 1, terus pihak RW, RT 1 didampingi wakil ketua RT, itu tiap bulan itu saya kontrol. Kontrolnya seperti apa yang Bapak lakukan Pak? Ya kontrol KTP kakak, kalau berumah tangga ya saya tanyakan KTP-nya sama kakak sama surat nikahnya. Kalau masih bujang single saya tanyakan KTP aja Pak. Oke. Baik, jadi memang dilakukan pemeriksaan secara rutin, namun tetap saja ya kebobolan dengan adanya praktek prostitusi online. Terima kasih Pak Nur sudah berbagi informasi bersama kami di iNews Siang.